Halo guys, balik lagi bersama gue Spencer dan ini adalah review iPhone 13 Pro dan juga iPhone 13 Pro Max. Untuk review kali ini gue akan jadiin satu aja karena nggak terlalu ada banyak perbedaan dari kedua HP ini. Cukup 3 perbedaan aja yang perlu diperhatikan: bobot, ukuran, layar, dan juga kapasitas baterainya. Selain ketiga perbedaan yang gue udah sebutin tadi, kedua HP ini sama aja. Kalau biasanya, kita cukup lihat dari ukuran bodi dan genggaman di tangan untuk nentuin lebih nyaman yang mana. Menurut gua pasti banyakan lebih nyaman untuk pakai seri Pro tanpa Max sih, soalnya lebih nyaman aja untuk dibawa pergi kemana-mana. Dari dulu gue emang daily drive HP Apple, semenjak iPhone 4S. Dan untuk iPhone 13 Pro ini gue rekomen banget sih. Saking gue rekomennya, bagi kalian yang udah punya seri sebelumnya, it's still worth the upgrade. Jadi ini adalah upgrade besar yang memakai desain dan juga bodi yang sama dengan seri sebelumnya. Terus ada juga 3 hal yang menurut gue turut dipertimbangkan untuk memilih yang seri Pro dibandingkan seri yang biasa. 3 hal itu ada di bagian layar, di bagian baterai, dan juga di kameranya. Dimulai dari layarnya, iPhone 13 Pro sama besar dengan 13, dan 13 Pro Max lebih besar. Sama besar dan resolusi dengan seri sebelumnya. Tapi sekarang notch-nya ini 20% lebih kecil dari seri sebelumnya. Akhirnya, Apple kecilin juga poninya sejak perilisan iPhone X 4 tahun yang lalu. Speakernya sekarang terletak di bagian atas biar tetap bisa mengakomodasikan infrared agar security-nya tetap ketat. Poninya emang kelihatan lebih bagus di layar yang lebih besar, walaupun nggak ada informasi tambahan di samping notch-nya. Layarnya juga sekarang lebih terang di 1000 nits dan 1200 nits dengan HDR. Jadi kalian nggak usah khawatir lagi kalau ingin dipakai di luar. Auto brightness-nya responsif dan layar OLED-nya juga sangat akurat. Tapi yang gue paling excited dan yang gue tunggu-tunggu sebelum dirilisnya iPhone 12, yes, you heard that right, sebelum iPhone 12 adalah layar ProMotion. Jadi khusus di lineup Pro iPhone 13 dapat fitur ProMotion, yang artinya layar tersebut adalah Adaptive High Refresh Display. Refresh rate-nya sekarang 120Hz, jadi 2 kali lipat lebih tinggi dari iPhone sebelumnya yang maksimalnya di 60Hz saja. Ini bukan sekedar layar high refresh biasa ya, tapi ini adalah LTPO display, yang artinya layar tersebut adaptif. Dan refresh rate-nya bisa naik setinggi 120Hz dan turun serendah 10Hz. Jadi kalau misalnya kalian lagi nonton video di 30fps, layarnya hanya akan refresh di 30Hz. Tapi kalau misalnya kalian lagi scrolling di sosmed, layarnya akan berasa lebih mulus. Dan juga kalau misalnya kalian hanya lagi baca, refresh rate-nya akan turun ke 10Hz untuk menghemat baterai. Sebenarnya kalau punya layar 60Hz aja nggak masalah, tapi setelah udah coba 120Hz, feelingnya itu jadi lebih smooth. Experience-nya tuh jadi lebih mulus. Walaupun layar ini 120Hz, tapi ada beberapa aplikasi yang hanya bisa refresh di 60Hz, seperti di Google Maps. Tiap kali gua buka Google Maps, HP ini bakal refresh cuma di 60Hz doang. Mungkin karena Google Maps adalah aplikasi GPS yang cukup berat, jadi refresh rate-nya diturunin ke 60Hz untuk menghemat baterainya. Mungkin juga karena HP ini masih cukup baru, aplikasi-aplikasinya perlu diupdate untuk bisa menggunakan fitur ini. Tapi seharusnya di beberapa bulan ke depan akan ada update agar fitur tersebut dapat digunakan. Tapi mari kita singkirkan semua omongan itu dan bertanya, apakah konsumen biasa akan notice 120Hz? Ini suatu hal yang gue cukup pikirkan setelah gue pakai HP ini. Karena penasaran, gue kasih HP ini ke beberapa orang yang belum tahu ProMotion itu apa. Dan tanyain, lu ada nggak ngerasain ada yang sesuatu yang berbeda dari HP ini? Atau coba lu keluarin HP lu terus bandingin, apakah ada perbedaan yang lu notice setelah scrolling di HP ini? Dan surprisingly, banyak yang nggak tahu, banyak yang nggak sadar. Tapi setelah gue kasih tahu, mereka ternyata sadar juga. Dari situ gue bisa langsung simpulin kalau banyak orang nggak akan langsung notice refresh rate-nya yang tinggi. Tapi mungkin kalau gue kasih HP ini selama 1 minggu, mereka pakai selama 1 minggu, dan mereka balik lagi dengan HP yang cuma 60Hz, seharusnya mereka bakal langsung notice sih. Tapi gue tetap berharap Apple tidak akan launch HP mereka ke depannya dengan refresh rate di 60Hz doang. Ya bisa aja sih mereka sebenarnya, and it probably won't hurt any of their sales. Tapi ya setidaknya mereka kasih refresh rate 90Hz di line up iPhone mereka yang biasa. Dengan adanya layar LTPO yang bikin lebih efisien, baterainya jadi bisa lebih awet. Nah, kalau ngomongin soal baterai dari HP ini sih dapat lompatan yang tinggi banget. Gua aja sampai kesusahan abisin baterai ini dalam 1 hari. Walaupun baterainya hanya punya kapasitas 4300 mAh, ini HP susah banget untuk dihabisin.
Gue sendiri pakai yang 13 Pro Max untuk main sosmed, nonton video, foto, ngerekam, main game dikit-dikit, dan itu pun gue masih nggak bisa habisin dalam satu hari. Jadi kalian nggak usah khawatir lah kalau misalnya kalian mau pakai HP ini seharian secara intensif. Paling lama gue bisa pakai HP ini selama 10 jam, dan itu pun cuma makan 90%. Baterai dari HP ini udah paling the best lah. Ada gue daily drive 13 Pro dan bisa tembus screen on time 5 jam lebih. Dan dia selalu bisa pakai seharian tanpa ngecas. Jadi ada beberapa faktor yang bermain agar baterai dari HP ini bisa lebih awet. Seperti layarnya yang sekarang bisa refresh di bawah 60 Hz. Terus ada juga chipset A15 Bionic chip yang lebih efisien dibanding tahun lalu. Dan terakhir, sekarang HP-nya sedikit lebih tebal dan juga lebih berat untuk menampung baterai yang lebih besar dari tahun lalu. Jadi kalian bisa ngerasain kalau bobotnya lebih berat dibanding iPhone tahun lalu. Dan kemungkinan besar lebih berat dari HP yang kalian punya sekarang. Walaupun gue belum tes banyak HP, gue bisa bilang dengan pedenya kalau HP ini punya ketahanan baterai yang paling awet dibanding smartphone lain yang ada di luar sana. Layar mulus, udah. Baterai awet juga udah. Kalau kameranya gimana? Kalau kamera sih udah nggak perlu diraguin lagi ya. Karena kameranya juga udah dapat upgrade yang besar. Terutama di bagian seri Pro yang sekarang ukuran kameranya makin besar. Dan itu juga ngefek to having a bigger camera bump. Jadi kalau kalian nggak pakai casing, HP-nya nggak akan bisa tidur dengan rata pas ditaruh di atas permukaan. Kalau kalian mikir iPhone 11 Pro atau 12 Pro kameranya udah gede, sekarang 13 Pro lebih gede lagi. Bukan cuma sedikit lebih gede doang, tapi selisih ukurannya besar banget. Tahun ini kita tetap dapetin 3 set jenis kamera yang sama, tentunya dengan LiDAR. Tiap kameranya sekarang lebih bagus dari tahun lalu dan selisihnya kelihatan. Jadi kamera utama 12 megapiksel dengan sensor shift stabilization yang lebih besar dapat menghasilkan hasil yang konsisten di lighting yang berbeda. Kalau di kondisi cerah di pagi atau siang hari, hasil fotonya emang udah jelas bagus ya. Pas udah di low light nih, baru kelihatan hasil dari sensor yang lebih gede bisa ngehasilin gambar yang lebih terang. Untuk perbandingan, saya foto dengan seri tahun lalu. Noise-nya lebih dikit, detailnya lebih kelihatan, dan kontras warnanya juga lebih cakep. Ada juga fitur photographic styles. Ini sebenarnya cukup menarik. Jadi fitur ini kasih 5 preset photographic styles yang bisa dipilih untuk kasih hasil yang sedikit berbeda dari hasil originalnya. Sedikit berbeda tapi cukup noticeable. Ada standard yang emang khas iPhone, rich contrast, vibrant, warm, dan cool. Jadi preset ini diatur oleh tone and warmth. Jadi kenapa ini sangat menarik? Karena hasil tersebut adalah bagian dari image processing saat kita ambil fotonya. Jadi kita nggak bisa samain dengan filter ya. Soalnya pas kita udah ambil fotonya, kita nggak bisa ubah lagi hasil gambarnya gimana. Ini terjadi saat kita mengambil fotonya. Dan image processingnya akan mengatur sesuai dengan preset yang kita sudah pilih. So it happens within the shot, not after the shot. And personally ini cukup interesting. Telefotonya sekarang juga lebih bagus tahun ini. Sekali lagi sensornya lebih besar dan sekarang menjadi 3 kali optical zoom dibanding 2,5 atau 2,5 kali di keluaran tahun kemarin. Dan hasilnya mirip banget dengan sensor utamanya. Ini membuktikan kalau hasilnya bisa konsisten saat menggunakan kamera yang berbeda. Last but not least adalah lensa ultrawide. Lagi-lagi hasilnya hampir bisa menyaingi lensa utama. Hasil foto dan video dari ultrawide-nya sangat bagus. Bisa dibilang paling bagus dibanding kamera ultrawide di smartphone lain. Lensanya sekarang juga mampu untuk mengambil foto makro. Dan hasilnya ternyata lumayan bagus. Jadi kalian bisa ambil foto di jarak kurang lebih 2 cm antara objek yang ingin difoto. Jadi sebelumnya kameranya akan otomatis ganti ke ultrawide untuk ambil foto makro saat ingin foto close up, walaupun kita ingin tetap pakai lensa utama. Tapi sekarang Apple sudah kasih software update agar kalian bisa ganti balik ke lensa utama secara manual. Fitur selanjutnya adalah di video. Sekarang ada fitur baru yang namanya Cinematic Mode. Sebenarnya ini rada mirip dengan Portrait Mode tapi di dalam video. Fitur ini bikin video kita auto bokeh, auto ganti fokus.
Menurut gue ini fitur belum optimal dan masih belum cukup oke untuk dipakai, karena hasil dari bokehnya masih kurang rapi. Jadi gue sendiri masih lebih sering ambil video biasa, dan gue kemungkinan nggak akan pakai fitur ini sama sekali sampai Apple bener-bener ngoptimalin fitur tersebut. Jadi untuk video kamera depannya sih ini udah bagus banget, stabil, mulus, tononannya juga bagus. Terus cocok lah kalau kalian mau buat snapgram atau enggak nge-vlog, mulai konten YouTube pun juga udah oke banget. Kemarin aja untuk yang iPhone 12 vlognya aja itu udah bagus banget. Jadi ya udah pasti oke lah ini kamera depannya. Oh ya, ini rekamnya juga di 4K 30 fps ya, bukan di Full HD 30 fps. Dan ya, ini stabil banget. Nice. Ada juga ProRes video. Gua nggak akan terlalu go in depth soal fitur ini, soalnya kemungkinan besar kalian juga nggak akan pakai fitur tersebut. Jadi ini adalah high quality video format yang dipakai oleh professionals di video production industry. Kalian bisa ngerekam ProRes video di 4K 30 fps di semua lineup Pro iPhone, kecuali untuk base storage-nya di 128GB. Hanya di base storage-nya aja yang bisa ngerekam di 1080p 30 fps. Untuk menyimpulkan, upgrade S tahun ini yang seharusnya kecil ternyata lumayan besar. Gue sebenarnya lebih prefer si upgrade yang kayak gini, walaupun cukup membosankan ya. Justru upgrade yang kayak gini yang cuman disentuh hal-hal yang penting, baru bisa gue bilang upgrade yang bagus. Baterai lebih awet, desain kotaknya mewah, performa ngebut, layar mulus dengan notch-nya yang makin kecil, dan pastinya kamera makin bagus dari yang udah bagus. Walaupun belum sempurna, seperti masih pakai port lighting, belum USB-C, dan kecepatan pengecasan yang masih mentok di 20 watt. Terus sistem security yang masih Face ID, yang nyusahin kalau pakai masker, dan nggak adanya fingerprint. Ya walaupun begitu, iPhone 13 Pro tetap bagus, sangat recommended. Demikian review iPhone 13 Pro. Jika kalian suka dengan videonya, boleh like aja di bawah, dan jika tidak, ada tombol dislike di sampingnya. So, see you again in the next video. Peace out.